Jika diingat-ingat, kita bertemu gambar itu sejak kecil. Biasanya seorang guru yang periang dan penyabar menyuruh kita menggambar di hari Sabtu saat masih TK, lalu dengan kompaknya, tanpa janjian, semua anak menggambar dua gunung yang di atasnya ada matahari bulat kuning, disertai sawah-sawahan yang biasanya ada jalan atau sungai di tengahnya. Tapi jauh-jauh abad sebelum fenomena menggambar dua gunung yang di atasnya ada matahari bulat kuning disertai sawah-sawah, gambar itu sudah ada sejak dulu banget, bahkan sejak masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia purba hidup dengan cara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sumber daya alam, hewan buruan, binatang laut, untuk dijadikan makanan agar mereka bisa mempertahankan kelangsungan hidup mereka sepanjang waktu. Sebagian dari orang-orang ini tinggal di dalam gua dan mereka meninggalkan jejak berupa gambar. Mereka semacam memberi petanda atas keberhasilan mereka melawan harimau, mamut, serigala, kerbau, dan binatang buas yang lainnya. Atau sebaliknya, itu sebagai petanda bahwa salah satu golongan mereka ada yang gugur atau tewas dimakan binatang-binatang buas itu. Terus kalau kalian bertanya, emang dulu gambarnya pakai apa? Karya-karya ini lahir pada masa Renaissance. Kelahiran kembali bangsa Eropa atas kepercayaan Romawi dan Yunani klasik dalam semangat humanisme. Pada masa itu, seorang berkebangsaan Jerman mempermudah penyebaran gambar buku yang dapat diproduksi dan didistribusikan secara massal karena kesempurnaan proses mekanis oleh Johannes Gutenberg. Teknologi percetakan menyebar dari Jerman ke seluruh penjuru Eropa dan bahkan ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian pada paruh abad ke-19, teknologi percetakan di Amerika Serikat berkembang pesat. Ilustrasi penting untuk publikasi seperti surat kabar bergambar Frank Leslie dan mingguan Harper. Tahun 1980-an adalah tahun-tahun kreatif dalam ilustrasi. Seniman neo-ekspresionis seperti Marshall Arisman dan Gary Painter, The New Illustration, menunjukkan pengaruh sikap punk rock sambil membuat komentar sosial dan budaya. For a minute, drawings like that. Think about good drawing, good drawing, good drawing, good drawing. And finally, you forget about it and do the best drawing you ever did, but you weren't there. Tahun 1990-an mencakup cara lama dan baru dalam membuat ilustrasi. Lukisan cat minyak dan akrilik, cat air, dan teknik pena dan tinta masih merupakan pendekatan utama yang digunakan oleh sebagian besar ilustrator. Tetapi ada banyak seniman yang ingin menjelajahi perangkat lunak menggambar dan melukis serta mempelajari penggunaan alat digital. Kontras antara tampilan media tradisional versus digital dapat dengan mudah dilihat pada karya Kinuko Carve dan Donner Day. Ilustrasi pelukis Brad Holland dan Peter Fiore menunjukkan bahwa tradisi klasik terus berlanjut, sementara cara-cara inventif menggunakan perangkat lunak menarik bagi seniman seperti Mick Wiggins. Mulai dari dulu sampai abad ke-20, ilustrasi menjadi sesuatu yang seksi. Ia digunakan sebagai penjelasan visual dari suatu teks, konsep, atau proses dan diintegrasikan ke suatu media yang diterbitkan, seperti poster, pamflet, majalah, buku, bahan ajar, dan bahkan koran. Lalu internet dan digitalisasi masuk dan mengubah industri kreatif saat ini sangat memerlukan ilustrator ya. Karena ke depan produk-produk digital seperti aplikasi tentunya butuh sekali dengan jasa ilustrasi. Perempuan ini adalah seorang ilustrator dan setiap hari kerjaan dia hanya menggambar, dan menggambar.
mengerjakan beberapa request ilustrasi terkait editorial buku. Salah satunya adalah buku cerita anak. Dan juga saya pernah bekerja sama dengan KPK untuk mengerjakan buku panduan gratifikasi. Saya juga pernah bekerja sama dengan Kemenkumham untuk membuat buku panduan juga. Jadi menurut saya ke depan ilustrasi itu bisa sangat berkembang dan juga akan terus dibutuhkan. Digitalisasi mempersering kita bertemu dengan karya-karya ilustrasi. Bahkan terdapat platform yang menjadi tempat para ilustrator menjual karyanya seperti Dribbble, Fiverr, Upwork, dan Freelancer. Saya bukan termasuk ilustrator yang mengerjakan project melalui website seperti Fiverr atau Upwork. Tidak, tapi saya mengerjakan project melalui platform sosial media. Oleh karena itu, saya menggunakan sosial media untuk mempromosikan karya-karya saya. Salah satunya melalui Instagram dan juga Behance. Sebagai ilustrator di zaman sekarang harus terus update dengan perkembangan terkini terkait ilustrasi. Secara teknis mungkin terus mempelajari aplikasi-aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat ilustrasi digital. Kalau untuk saya pribadi saat ini, saya menggunakan Photoshop, Clip Studio Paint, dan juga Procreate. Tentunya software-software tadi itu sifatnya tools ya, dan akan terus berubah seiring waktu. Perkembangan ilustrasi selaras dengan perkembangan teknologi dan waktu. Saat ini, perkembangan teknologi informasi membuat setiap hal menjadi serba mudah dan cepat. Menggambar digital dan pemasaran melalui Instagram membuat Rasni bukan hanya survive secara finansial tetapi bisa berkontribusi terhadap kebutuhan instansi, UMKM, dan personal. Jika kamu ingin menjadi ilustrator seperti Rasni, kamu membutuhkan skill menggambar, karena tentunya menjadi ilustrator harus bisa menggambar. Jadi menggambar secara manual menurut saya masih menjadi salah satu skill yang dibutuhkan untuk menjadi ilustrator. Setelah itu, teruslah berlatih dan mau terus belajar. Itu saja dari saya. thank you for watching this video. Semoga konten ini bermanfaat dan sampai ketemu di The Notes berikutnya. Selamat menggambar.